المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. وإن من جودك الدنيا ودارتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني، إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن وقف بهذا المسجد، أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم، يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله له الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatizah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab Fikih Kifayatul Akhyar, melanjutkan bacaan kita masih dalam pembahasan ya orang-orang yang memakai pembalut ya saat dia luka ataupun karena sebab apapun ya dalam hal bertayamum, yaitu pada halaman 61. Halaman 61 baris ke-7 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fir rawdah tab'an min rafi'i bi khilafi fa amma idza lam yahtaj ila wad'il jabirah lakin yakhafu min isalil ma' fayaghsilu sahih bi qadril imkani bi an yatalattafa bi wad'i khirqatin mablulah wa yatahamalu 'alayha liyanghasila bit taqaddum baqi as-sahih wa yajibu at-tayammum wal hala hadhihi bi khilafi kama qalahu an-Nawawi li alla yabqa mawdu'ul kasri bila tahara wala yajibu mashu mawdi'il illah bil ma' wa in kana la yakhafu minhu kadza qalahu al-ashab. Thumma idza tayammama wal illa fi mahalli tayammum umira at-turab 'alaiha wa kadza law kana lil jarahati afwahun muftaha wa amkana imrarut turab 'alaiha wajibah. Wallahu a'lam.
Selanjutnya keterangan mengenai ya orang-orang yang menggunakan atau memakai jabirah ataupun pembalut. Ya, di sini dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i, ya, mengikuti ucapan yang diucapkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Ar-Rawdah. Ya, bila khilaf. Jadi Imam Rafi'i ini, ya, ketika mengikuti pendapat Imam Nawawi mengenai seperti apa orang yang menggunakan al-jabirah, ya, apakah dia itu cukup membasuh, ya, bagian yang dia tutup dengan pembalut itu, ya, atau cukup dia hanya ngapain? Mengusapkan bagian yang terbungkus dengan apa? Dengan perban ataupun lapisan tersebut. Ya. Nah, kalau Imam Nawawi mengatakan pada pertemuan kita 2 minggu yang lalu, ya, sebatas bagian yang tidak sakit atau yang tidak tertutup dengan pembalut itu harus diapain? Dibasuh dengan saat cara berwudu. Ya. Nah, bagian yang, ya, tertutup atau terlapisi dengan lapisan pembalut itu, ya, cukup diapain? Diusapkan saja bagian yang atasnya itu. Ya. Karena kan sudah saya terangkan, saat orang tuh memakai pembalut, entah itu seperti tensoplas contohnya, ya, itu kan yang tertutup itu tidak pas bagian yang terluka saja. Ya, pasti ada berapa bagian sekian senti kanan kiri atas bawah itu yang enggak luka, ya, tapi itu ikut tertutup. Ya, nah maksud Imam Nawawi itu seperti itu. Jadi bagian yang enggak luka itu tetap harus diapain? Dibasuh seperti halnya orang sehat, yaitu ketika dia berwudu. Ya, nah kalau untuk yang sakit, ya jelas itu karena ada apa? Ada ilat ataupun ada sebab yang mengharuskan dia itu, ya, tidak mengapa untuk tidak dibasuh dengan menggunakan air. Ya, itu. Nah sekarang kita lihat. Fa amma idza lam yahtad ila wad'il jabirah. Ya. Jika ada seseorang yang memiliki bagian tempat anggota wudunya itu, ya, itu luka, ya, akan tetapi lam yahtad ilaihi wad'il jabirah, ya, luka yang dia derita ini tidak mengharuskan atau tidak membutuhkan untuk dia meletakkan apa? Pembalut atau perban kalau bahasa kita. Ya, dia luka nih, ya, tapi dia pikir nggak perlu pakai perban dah, ya, nggak perlu pakai pembalut, ya, itu. Tapi dia di sini ini, lakin yakhafu min isalil ma, ya, illatnya cuma satu, dia takut kalau lukanya ini nanti kalau kena air gimana, ya, dia bilang nggak perlu pakai perban, tapi dia punya perasaan apa ya? Takut. Ya, nah bagaimana nanti nih kalau luka saya ini terkena apa? Terkena air, ya. Sementara kan kata dokter nih, jangan sampai terkena air di luka nih, ya. Karena nanti kalau terkena air akan berpotensi jadi apa? Infeksi contohnya, ya. Nah si pula ini nih nggak mau pakai apa ya? Pakai pembalut atau pakai perban. Tapi satu tadi, dia hanya takut kalau lukanya itu terkena air. Baik. Ya, fayaghtasilu sahih biqadril imkan. Ya, nah orang yang memiliki adanya rasa takut lantaran lukanya nanti terkena air, dia nggak boleh langsung tayamum. Ya, tapi harus ngapain? Terus dia itu yaghtasilu as-sahih, dia harus mencuci seperti orang yang sehat, tapi biqadril imkan, ya, sebatas yang memang apa tuh, ya, yang bisa dia kenain air. Artinya
bagian luka yang memang nggak boleh kena air jangan diapain, dipaksain kenain air, Pak. Ya, jadi kalau kita lihat di Imam Syafi'i, ya, dalam menjelaskan tentang fikihnya seperti ini sangat detail sekali. Ya, orang takut, orang nggak mau pakai apa itu? Pembalut, beda. Ya, tuh. Ente nggak mau pakai pembalut, ente rasa ini aman-aman aja, tapi ente takut kalau luka ente nanti terkena air. Kata Imam Syafi'i dalam pendapatnya, oke, kalau gitu ente harus mencuci seperti halnya orang sehat. Ya, tapi biqadril imkan, sebatas yang bisa dia cuci saja. Yang penting tidak membawa apa? Bahaya terhadap luka yang dia derita, Pak. Ya, jadi contohnya nih, ya, luka kita di sini nih, contohnya di bagian siku. Ya udah, kita usapin air bagian yang enggak terluka aja. Ya, yang lukanya udah biarin aja, cukup kita usapin atas jamirohnya aja. Ya, di atas apa? Di atas perbannya saja. Ya, yang penting syaratnya kemarin apa? Memakai pembalutnya itu setelah kita dalam keadaan suci. Ingat, ya, itu kuncinya tuh. Ya, kuncinya itu pakai pembalutnya itu kapan? Setelah kita bersuci yang pertama. Ya, kalau enggak kita pakai atau maaf, kalau kita enggak bersuci saat kita menggunakan yang pertama itu harus ngapain? Harus tetap dia melakukan wudhu seperti wudhunya orang yang sehat tuh. Ya, bukan paksaan, bukan, tapi memang karena apa? Karena aturannya. Ya, tuh. Baik. Bagaimana caranya? Bi an yatalattafa bi wad'in khirqatin mablulah. Ya, cukup dia mengambil kain yang sudah dibasahi dengan apa? Air. Ya, jadi kita ambil anduk kayak apa kayak gitu yang nyerap air ya. Itu kita basahin, habis itu kita apain tuh? Kita basuhi. Ya. Kalau siramin air kan nanti kena semua. Ya kan? Karena gini-gini gitu, kena semua pasti. Ya, tapi kita pakai apa? Pakai kain nih, ya. Ini kain kita apain nih? Kita ambil, ya. Ya. Kita celupin dalam air, ya, celupin dalam air seperti ini. Nah, nanti kita apain? Kita usapin dah, ya, usapin. Biar apa? Biar kita usap sini. Oh, ya. Syaratnya ini apa? Kainnya ini mablulah. Ya, dalam keadaan kalau bahasa kita itu mablul itu demek. Ya, demek, bukan basah banget. Karena kalau basah banget nanti terkena. Ya, hanya sekedar mablul. Ya, demek kalau bahasa Betawinya itu. Ya, basah banget kagak, kering juga kan? Kagak. Ya, baju lu masih demek tuh, nah, kayak gitu. Cukup diusapin aja. Bahasa mana itu demek bahasa. Ya. Enggak ngerti demek itu bahasa. Keren banget bahasanya. Baik. Ya, tuh. Wa yatahammal 'alaiha liyanghasila bittaqatir baqi as-saqi. Tuh, ya. Nah, wa yatahammal 'alaiha, dan dia itu harus mampu liyanghasila bittaqatir. Ya, dengan apa? Dengan meneteskan tuh, ya, bagian-bagian yang tidak terluka tadi itu. Ya. Nah, bagian yang apa tuh yang luka biarin aja dah. Karena memang itu ada uzur ataupun illat yang membolehkan dia apa? Dia tidak berwudu seperti wudunya orang sehat. Ya, kan tadi illatnya satu, dia hanya takut saja, khawatir. Ya, kalau lukanya terkena apa? Terkena air. Ya, tuh. Wa yajibu at-tayammum al-halah hadhihi. Ya. Dan dalam kondisi seperti ini tuh, ya, maka dia harus apa? Bertayamum, ya, tuh, bila khilafin, ya, tanpa adanya perbedaan. Kama qalahu An-Nawawi, seperti yang diucapkan oleh Imam Nawawi, ya, tuh. Li alla yabqa maudiul kasri bila taharah. Ya, jangan sampai itu bagian yang luka, bagian yang patah nggak diapain, nggak disuciin. Ya, udah nih ini bagian luka, biarin aja, nggak perlu diapain, nggak perlu ditoharoin, nggak boleh. Ya,
selama itu adalah anggota-anggota yang wajib dibasuh, yang wajib diapain, dicuci, maka wajib harus kena apa? Kena air, kecuali dia bukan anggota wudu. Seperti luka kita di mana? Di perut contohnya, itu kan bukan wudu. Ya, nah nanti itu larinya ke keadaan apa tuh? Hadas besar atau dalam keadaan junub. Ya, nah kalau junub seperti apa? Nanti akan dijelaskan seperti apa tuh gambarannya. Ya, tuh. Baik. Wala yajibu mashu mawdi'il illah bil ma. Ya, tuh. Maka tidak wajib mashu mawdi'il illah, mengusap bagian yang luka tadi bil ma, dengan menggunakan air. Wa in kana la yakhafu minhu, ya, sekalipun dia tidak ada rasa takut untuk terkena air. Kalau yang tadi kan takut tuh, ya kan, dia nggak mau pakai pembalut tapi takut terkena air. Ini nggak takut, ya. Kalau dia nggak takut, ya nggak apa-apa, nggak perlu untuk diapain, dibasuh, ya, cukup diapain, diusapin aja itu, ya. Kaza qalahu al-ashab, ya, pendapat ini diucapkan oleh al-ashab. Al-ashab itu artinya para pengikut mazhab Imam Syafi'i. Dalam hal ini mengikuti kalamnya siapa? Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i, ya, karena mereka semua adalah siapa? Murid daripada Imam Syafi'i, ya. Summa idza tayammama wal illatu fi mahallit tayammum, ya, seandainya seseorang melakukan tayammum wal illatu fi mahallit tayammum, akan tetapi ada suatu penyakit ataupun luka yang mana luka itu adanya di mana? Fi mahallit tayammum, ya, pada bagian yang harus diusap saat dia melakukan apa? Tayammum. Sekarang bagian tayammum apa aja coba? Muka dan tangan doang, ya, kaki, kepala, enggak, ya. Ini bagaimana nih? Ya, lukanya itu ada pada bagian yang harus dibasuh saat dia ngapain? Diusap saat tayammum, ya, tuh. Umira at-turab 'alaiha, cukup diapain itu? Ya, dilewatin aja tuh, sekedar dilewatin, jangan diusapin. Kenapa? Karena kalau diusapin bahaya. Lewatin dulu. Nah, jadi bagian luka nih, ada di situ luka nih, gini lah, nah yang nggak lukanya kenain, gitu. Ya, lewatin, tahu nggak pak lewatin? Ya, ada bini kita lagi duduk, kita lewatin doang, kita nggak samperin, tapi ngelewatin. Ya, duduk bini kita depan rumah nih, kita lewatin aja lewat doang. Ya, kalau nyamperin berarti apa? Duduk bareng. Ya, dan ini ada tanah debu yang dipakai udah untuk apa? Untuk tayammum. Tapi di mukanya, di pipinya ini ada luka. Nah, bagian luka lewatin aja. Set, mar, gitu. Ya, nah yang nggak luka dikenain. Coba ya, ribet nggak? Enggak ribet. Kenapa ribet? Ya kan? Tuh. Islam sebenarnya gampang, asalkan kita tahu ilmunya. Ya, tuh. Jangan sampai kita, ya, menjadikan kita susah sendiri lantaran kita nggak mau tanya. Harusnya kita tanya. Kalau nggak tanya, ya harusnya ngapain? Ngaji, kan gitu. Ya, kalau nggak ngaji gimana dalam tahu dari ilmu fikihnya tentang tayammum ataupun taharahnya, ya. Tuh. Baik. Wa kadza law kana lil jarahati afwahum muftahatun, ya, demikian pula seandainya lil jarahah, ya, pada bagian luka itu afwahun muftahatun, ya, mulut, contohnya afwah itu mulut, ya, yang apa tuh? Yang kebuka. Mulut kan bagian muka bukan? Muka kan? Jadi saat kita tayammum kita usap nggak mulut kita? Usap lah. Kalau yang normal, lagi nggak sakit kita usap, ya kan? Seperti kita membasuh waktu kita wudu. Nanti di mulutnya nih, ya, mulut ada luka contohnya itu, ya.
maka apa? Wa amkana imrarut turab 'alaiha wajib. Ya, melewati bagian mulut yang luka tadi dengan debu hukumnya apa? Wajib. Ya, jadi jangan kita gini. Jangan lewatin. Tuh. Ya, yang kita apa? Kita lewatin di mana sih gitu. Jangan. Kita lewatin di mana besar, bagian ini baru tuh. Ya, cukup ngapain? Dilewatin doang. Ya, nggak perlu diapain. Diusapin pakai debu. Ya, ada nggak orang mulutnya luka, ada nggak? Ada. Ya, habis jatuh naik motor dan sebagainya nyungkep. Ya kan, nyungkep kan mulutnya berdarah itu. Ya, akhirnya luka. Ya, tuh. Nah, dia tayamum. Tapi tayamum ini kan harus membasuh muka. Nah, di mulut adanya di muka. Itu tuh bagian yang luka tadi dilewatin doang, nggak perlu dibasuh atau diusap dengan debu yang kita pakai untuk apa? Untuk bertayamum. Ya, tuh. Baik. Wa'lam, ketahuilah anna al-jarahah qad tahtaj ila an talziqa 'alaiha khirqah aw qata'na aw nahwihima. Ya, kata pengarang kitab ini, wa'lam, ketahuilah anna al-jarahah, bahwasanya yang namanya luka itu qad tahtaju ila an talziqa 'alaiha. Kadang-kadang tuh luka memang harus diapain? Ditutupin, ya, dibalut, ya, pakai perban kayak, pakai apa kayak, itu kadang-kadang, ya, tuh. Au qata'na, atau kita apain? Kita biarin aja dah tuh, ya. Au, ya, fallaha al-hukmu al-jabirah, ya, atau dihukumkan dia enggak dibalut tapi dihukumkan sama seperti orang pakai pembalut kayak tadi itu. Ya, ada bagian yang luka yang harus diusap dengan debu, tapi jangan diusapin, cukup diapain? Dilewatin doang tadi itu. Ya, karena kalau diusapin bahaya. Ya, terkena debu, ya. Tuh, fi kulli ma sabaq, ya, seperti yang sudah dijelaskan pada bagian yang lalu, ya. Itu kalau memang yang enggak memerlukan untuk diapain? Dibalut lukanya. Wa qad la tahtaj ila wad'in laziqah. Ya, dan kadang juga enggak membutuhkan untuk diletakkan apa itu? Pembalut. Fayajibu ghuslus sahih wa tayammum anil jarih. Bagian yang enggak luka dicuci seperti wudunya orang yang sehat. Nah, bagian yang luka cukup diusap aja dengan apa itu? Dilewati dengan debu yang tadi. Tuh. Ya. Jadi apa? Sangat detail sekali ini Al-Imam Syafi'i dalam mazhabnya menjelaskan tentang masalah tayamum. Ya, itu. Wala yajibu mas'ul jarih bil ma, tidak wajib, ya, membasuh bagian yang luka dengan menggunakan apa? Air. Tuh, jangan dipaksain. Ya. Lu wudu, luka lu, tuh ada borok di kaki lu. Gimana nih? Basuh. Ya, jangan. Ya, nanti kalau dibasuh kena air, apalagi apa namanya? Maaf. Air di zaman sekarang itu kan berpotensi banyak mengandung apa? Ya. Karat banyak mengandung, ya, apalagi itu apa namanya yang buat kalau berenang, aporit, ya, tuh itu masih penting ya. Kalau mengandung bakteri, ya, itu kan nauzubillah, jadi apa? Menambah sakit orang yang sakit, coba itu kehati-hatian Imam Syafi'i, ya, tuh. Wala yajibu alaihi wad'il lazqah wal jabirah li ajli an yamsaha ala ma qalahu al jumhur wa huwa sahih. Ya, kan jumhur mengatakan enggak wajib bagi dia itu untuk meletakkan apa itu? Pembalut
ya, li ajli an yamsaha alama qalahu al-jumhur. Ya, kalau memang dia enggak ada apa tuh? Mengatakan enggak perlu tuh lukanya diapain? Dibalut. Ya, tadi kan lu mau khawatir enggak khawatir tetap hukumnya seperti itu. Ya, kalau memang tuh luka ya udah dikasih apa ya? Kemudahan. Ya, enggak perlu dibasuh dengan air dan juga enggak perlu dibasuh dengan apa? Dengan debu. Tapi yang diusap apanya tuh? Pembalutnya kalau memang itu. Kalau memang waktu tayamum cukup diapain? Dilewatin dua. Ya, kalau mau pakai perban, diapain tuh? Ambil kain, basahin, nanti diapain? Diusapin pembalutnya. Ya, tuh. Baik. Summa ghasala as-sahih wa tayammum li kasrin aw jarhin ma'al mashi ala ha'ilin aw dunahu wa shalla faridah summa hadarat faridah ukhra lam yajib i'adatul ghusli in kana junuban. Tuh. Ya. Jadi kalau orang yang sakit ya, sekalipun dia itu ya wudhunya sekali saja ya, itu enggak apa-apa. Enggak perlu saat dia sudah melaksanakan sholat yang fardu dia harus ulang wudhu lagi, cukup sekali ya. Ataupun tayamum sama ya, biasanya kan kalau satu tayamum itu untuk satu sholat fardu ya, tapi karena dalam keadaan apa nih? Adanya ilat, apa tuh ilat sebab? Apa sebabnya? Sakit yang dia derita pada bagian yang harus dibasuh saat wudu ataupun pada bagian yang harus diusap saat dia tayamum, maka cukup sekali saja, nggak perlu dia ngapain? Berulang-ulang untuk ngapain? Bertayamum ataupun berwudu. Coba. Ya, orang udah sakit disuruh ulang berkali-kali wudu atau tayamum, tambah ribet. Ya, dia mau sholat aja alhamdulillah. Ya, apalagi disuruh ngapain? Berulang-ulang kali. Ya, itu. Baik. In kana junuban, ya, seandainya dia dalam keadaan apa itu? Junub atau hadas besar, ya. Wala i'adatul wudu in kana muhdisan ala sahih, dan enggak wajib dia itu ulang wudunya seandainya dia dalam keadaan hadas kecil ala sahih, ya, itu menurut pendapat yang sahih. Walaisa 'alal junubi illa at-tayammum, ya, itu tidak mesti bagi orang yang junub kecuali hanya cukup dengan apa? Tayamum, ya kan? Jadi kalau kita ada sesuatu yang memang menghalangi kita untuk adanya bahaya saat kita terkena air, kita lagi duduk, mendingan apa ya? Tayamum aja udah. Ya, jangan ribet-ribet, takut nggak sah sholat gue. Ini ada fikihnya. Ya, jadi kalau kita junub, ada bagian yang kita harus basuh saat wudu atau kita usap saat tayamum, kita junub nih, udah cukup dengan berapa? Bertayamum saja. Ya, mana sudah saya jelaskan, tayamumnya jangan seperti kucing lagi ngapain, guling-guling di debu, jangan. Ya, sama tayamum waktu hadas kecil atau hadas besar sama, yang harus diusap apa? Muka dan dua tangan saja. Ya, jadi nggak perlu kita ragu-ragu saat kita lagi junub, ada bagian yang luka, baik itu saat kita akan membasuh wudu atau tayamum, atau saat kita akan basuh bagian yang apa tuh? Harus kita basuh dengan air. Makanya apa? Solusi yang terbaik cukup dengan ngapain? Tayamum sajalah. Ya, jangan ribet-ribet. Kenapa? Karena saat itu kita diperbolehkan untuk bertayamum. Ya, tuh. Baik. Wa fil muhdis wajhani, ya, sedangkan dalam hadas yang kecil ada dua pendapat. Asahhahuma, ya, pendapat yang sahih di antara keduanya indar Rafi'i, menurut Imam Rafi'i,
annahu yajibu alaihi an yaghsila ma ba'dal alil li ajli at-tartib. Ya, kata Imam Rafi'i ini, ya udah kamu basuh aja ya bagian yang memang tidak membahayakan pada luka kamu. Ya, sekedar basuh aja dah. Kalau kata Imam Rafi'i, apa tujuannya? Tujuannya dikatakan di sini li ajli tartib. Ya, untuk mengambil apa? Keutamaan harus adanya tertib. Ya kan? Jadi kan yang namanya tayamum itu sifatnya apa itu? Badal. Sifatnya pengganti. Ya, karena satu nggak ada air, yang kedua karena ada ilat, ada luka, ada penyakit yang memang ya dokter menyarankan tidak boleh terkena air. Ya, itu. Jadi apa? Ya, cukup dia itu apa? Membasuh bagian yang enggak membahayakan, yaitu bukan bagian yang sehat saja, sekedar untuk diajli tertib, ya. Untuk mengambil keutamaan harus adanya tertib, ya. Itu. Li'annahu idza batalatit taharah fil alil batala ma ba'dahu. Ya, karena sesungguhnya apabila batalnya dalam keadaan taharah fil alil pada bagian yang sakit batala ma ba'dahu, maka batal pula apa-apa yang dia lakukan sesudahnya. Ya, artinya kalau taharahnya enggak benar, baik itu tayamum atau dia wudu, maka apa? Amal-amal atau pekerjaan yang mengharuskan dia itu untuk taharah jadi enggak apa? Enggak sempurna, jadi batal juga. Ya, jadi harus apa? Kalau pengen sholat kita benar, harus pakai apa? Wudu. Wudunya yang mana? Yang benar. Ibadah yang benar harus secara tertib, ya kan? Itu tertib rukun wudu bukan? Rukun, ya kan? Niat, muka, wajah, kepala, kaki, terus tertib. Ya, itu namanya tertib urutan, berurutan. Nggak boleh kita basuh kepala dulu, habis itu muka, boleh nggak? Nggak boleh. Kaki dulu, habis itu baru tangan, boleh nggak? Nggak boleh, harus tertib. Nah, Imam Rafi'i mengambil di sini nih untuk mengambil adanya tertib, ya, yang harus dilakukan bagi orang yang akan melaksanakan ibadah, ya, itu. Wa asahhahuma inda Nawawi, ya, dan disahihkan menurut Imam Nawawi annahu la yajibu illa at-tayammum faqat. Nah, Imam Nawawi ini menguatkan pendapat yang pertama tadi. Udah, jangan ribet-ribet, cukup tayamum aja dah. Ya, nggak perlu kayak dibasuh yang sehatnya aja, ribet nanti. Ya, cukup apa tuh? Tayamum saja sudah cukup. Ya, betul. Kal junub seperti orang yang dalam keadaan junub, ya, betul. Kenapa? Li'anna at-tayammum taharatun mustaqillah, ya. Karena yang namanya tayamum itu adalah taharah yang sifatnya mustaqillah. Apa itu mustaqillah? Ya, menyendiri, tersendiri. Enggak bisa digabung-gabung. Udah, kalau mau tayamum ya tayamum, kata Imam Nawawi. Kalau mau wudu ya wudu. Ya, cukup salah satu aja. Enggak perlu wudu juga, tayamum juga. Ya, nah kita bapak-bapak bingung enggak? Berarti yang harus kita ambil yang mana, Ustaz? Yang gampang aja udah. Ya, kalau memang sekiranya ada bagian yang luka, baik anggota wudu ataupun anggota mandi, udah cukup apa? Tayamum saja. Ya, itu udah sah, ya, ibadah kita, asalkan tayamum itu benar mengikuti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dikit lagi. Fala yazimu min irtifa'i hukmiha, ya, tidak mesti ya hukumnya itu diangkat, ya, butlani taharah ukhra, dengan membatalkan kesucian yang lainnya, ya. Artinya kan yang namanya tayamum tuh, Pak, kita lagi tayamum nih, nggak ada sakit, nggak ada apa, lantaran kita nyari air nggak ada, tahu-tahu pas kita lagi tayamum hujan turun, ya kan? Itu gimana itu tuh tayamum kita? Batal tayamum kita. Dan kan kaidahnya itu idza ja'al ma batalat tayammum. Ya, kalau kita lagi tayamum, air itu datang, tayamum kita batal. Ya.
Kecuali yang udah kita jelasin, kita pelajarin, kecuali kita hujan turun itu saat kita lagi ngapain? Lagi sholat, itu nggak perlu kita apain, kita batalin sholat kita. Selama kita belum sholat, baru sekitar tayamum, belum ngapa-ngapain, tahu-tahu hujan turun udah dianggap batal tuh apanya? Tayamumnya. Berarti kita harus apa ya? Wudu dengan air, ya. Tuh. Wa qawluhu wa la i'adata 'alaihi in wadi'aha 'ala tahrin. Ya, jadi ucapan tidak mesti diulang, ya, in wada'aha 'ala tahrin, kalau diletakkannya itu dalam keadaan suci, ya, gitu. Mafhumahu annahu idza wada'aha 'ala ghairi tahrin annahu yu'idu wa huwa kadzalik. Nah, kalau memang tuh dia memakai jabirahnya, pembalutnya itu, ya, dalam keadaan tidak bersuci atau sebelum bersuci, maka dia harus ngapain? Mengulang kembali. Tuh, ya. Wa huwa kadzalik al sahih. Begitu juga menurut pendapat yang sahih al-mansus di annahu uzrun nadirun. Karena hal keadaan seperti ini adalah sifatnya apa? Nadir. Apa itu nadir? Jarang terjadi, ya. Wala, ya, yaf'alu ghaliban wallahu a'lam. Ya, dan tidak akan dilakukan apa? Kebanyakan atau biasanya tidak dilakukan kalau memang sudah kita yakin cukup dengan berapa? Bertayamum. Wallahu a'lam, ya. Mudah-mudahan ini yang kita pelajari ini, ya, menambah wawasan ilmu kita, ya. Di paling tidak kita paham dulu. Kita udah paham, nanti kalau ada yang nanya kita jelasin. Ya, pokoknya intinya Pak, kalau ada yang luka di bagian wudu atau bagian mandi, kita tayamum aja udah, ya, jangan pusing-pusing, ya. Bini kita jatuh luka di sini dengkulnya nih, duduk sama bapak malam, udah jam 10 mandi si anak, ya. Tadi pusing-pusing mandi, akhirnya lukanya tambah apa? Tambah parah, ya. Tuh, jangan punya pikiran yang berat-berat orang tua ya, kesianan, ya, bakal tambah sakit. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang mau ditanya silakan.